Bener, sama dua tentara nasional Indonesia dari Jambi yang berprestasi. Ya, betul sekali. Banggaan saya, Be. Karena abang dari tadi diam-diam becak mengheningkan cipta, coba mau bertanya, Bang. Ya. Ada yang pacaran itu namanya Pak Abang, kayak salah jawab, Abang. Sniper. Kondo beliau nih. Izin bertanya Dan. Iya. Suka duka selama menjadi prajurit gimana Dan? Ini bertanya dengan siapa? Keduanya lah beliau. Ya, masuknya siapa dulu? Oh, Pak Bro. banyak main TPN tuh lalu. Iya. Boleh dijawab izin Komandan. Untuk suka duka selama menjadi prajurit ya. Kalau dukanya itu saya rasa tidak ada lah karena kita sudah menjiwai. Kalau di daerah operasi itu paling ya rindu sama keluarga. Oh, gitu. Karena waktu yang terpaut lama di daerah operasi. Mungkin di situ keterbatasan semua. Iya. Kalau masalah duka itu saya rasa sama saja lah ya dengan ya. prajurit-prajurit yang lain. Iya. Tidak usah kita publikasi lah karena kita memang sudah menjiwai di Angkatan Darat ini. Siap. Jadi nggak ada masalah tuh ya. Ya. Terus apa lagi? Dukanya tidak ada, Bang. Tidak ada ya? Saya rasa dukanya kalau bagi orang mungkin ada, bagi saya tidak ada karena saya menjiwai sekali menjadi tentara itu. Jiwanya Kalau beda. rindu dengan keluarga termasuk duka atau gimana, Dan? Kalau rindu keluarga itu ya itulah salah satu ya. salah satu apa namanya Resiko. ya risiko tugas, boleh dikatakan risiko tugas ya yang kita alami pada saat melaksanakan tugas di daerah operasi. Apalagi kini lah canggih kan bisa PC Dan. Kalau zaman dulu kan mana? Pakai jago, bisa. kenepo kau. Kalau sukanya yang gimana, Dan? Sukanya seperti kita pindah satuan itu. Oh, itu ya. Kita bisa merasakan Bertemu, ya. berbagai macam daerah. Kemudian sukanya juga kita di TNI itu solid, satu komando ya, perintah dari pimpinan. Betul. Jadi kita solid gitu. Solid. Sukanya itu. Sukanya Kemudian, itu. Iya. Beda memang kalau tanya ke prajurit TNI, disuruh tanya ke Bembeng. Kalau kita suka duka dia pasti dia banyak cerita. Ala kayak nyanyian. Banyak duka. Banyak duka. Aku suka duka, Bang. Duit dete. Ada alasan tuh kayak gitulah. Tapi Bang, aku pengen bertanya. Iya, Bang. Selama Komandan menjadi prajurit TNI sudah berapa provinsi nih? Sering pindah-pindah nih, Komandan? Atau udah berapa provinsi yang sudah didatangi? Kalau provinsi didatangi sudah banyak. Seperti kita Satgas BP dari masuk batalion waktu di Rindam juga pernah ke Aceh. Kemudian waktu kita batalion kita sendiri ke Papua, terakhir ke Papua ya. Tapi kalau untuk itu penugasan. Kalau untuk satuan saya hanya beberapa kali pindah. Dari Rindam masuk ke batalion, kemudian masuk ke Kowil, ke Kodim ya, Kodim baru pindah ke intelijen. Gitu. Iya. Jadi itu Suka duka dari Suka Pak duka. tadi ya. Benar. Bagaimana dengan suka Pengalaman. duka ini Pak Rudianto. Pak Rudianto. Ya. Ini soalnya aku tengok bertugas di wilayah konflik juga. Ya, suka duka ya, sama disampaikan atasan saya tadi. Pada intinya sama ya. Dukanya, yang pertama dukanya dulu ya. Memang tadi rindu sama keluarga. Itu Kalau ya. dibilang dulur tadi kan Jamko, Hariko kan alat Iya, komunikasi canggih. lengkap. Iya. Zaman dulu, zaman kami tugas operasi ya, hanya ada namanya rakal ya. Rakal. Apa Rakal. Itu radio khusus untuk militer ya. Radio. Dia kalau cuaca jelek, ya yang kedengaran ya seperti itu dulu ya. Itu dukanya. Kita dengan keluarga mungkin mereka akan ya pasti ya, Pasti karena rindu, ya. keluarga rindu ya, kemudian was-was seperti itu. Dan dukanya gini, ini terakhir saya cerita ya, waktu tugas, waktu saya di Papua 95 sampai 97 ya, ada rekan saya juga meninggal satu ya, korban ya, sahabat. risiko tugas. Ya. Nah, itu dukanya. Tetapi karena kita memang sudah ya mengabdi kepada negara, itu juga mereka ya sebagai pejuang. Yang kedua, saya waktu ke Timur rekan saya dari Oku ya, saya masih ingat Prada Erwin ya, kami satu tim ya, kita ya itulah
sudah nasib ya, sudah nasib beliau yang kena terakhir itu lagi tuh, dukanya di situ. Ada rekan kita gugur ya, di situ dukanya. Melihat langsung ya. Dan Ya langsung melihat langsung ya, kita karena kita jauh dari ya bantuan evakuasi, dia memerlukan waktu, sedangkan rekan kita sudah kehabisan darah. Kita punya medis juga, tetapi medisnya kan terbatas, hanya P3K. Sedangkan untuk yang eskalasi besar, maksudnya pendarahan besar, itu harus dokter yang menangani. Itu bukannya, sukanya sama seperti beliau, karena kita sudah menjual memang enak. Perasaan saya sudah masuk 27 tahun dinas ya, perasaan baru seperti kemarin ya, karena saya memang menjiwai militernya ya seperti itu. Sukanya sekali. Karena image-nya memang Pak Bos, tentara ini emang sudah melekat di hati rakyat, maksudnya masyarakat tuh udah melekat nian gitu. Kalau ibaratnya kita membahas tentara pasti identik dengan masyarakat. Betul sekali. Gitu, kan. Kita nak bertanya lagi nih Pak Bos, karena ini kan segmen terakhir. Sebenarnya banyak yang pengen banyak kita yang tanya, bertanya. kan? Yang pengen kita korek-korek Ya. lagi sebenarnya. Iya. Tapi ini saya pengen bertanya dengan Kapten Amru, izin Pak. Nih buat pesan-pesannya nih buat anak-anak muda yang di Jambi yang pengen masuk tentara, Tips-tipsnya. tips dan triknya dari komandan langsung seperti apa? Ya baik ya, ini kebetulan saya ini orang lead pers. Setiap ada penerimaan TNI secata, secaba, papeka, akmil, itu saya dilibatkan sebagai panitia sampai ke panitia pusat. Kalau untuk Tamtama dan Bintara itu tes pusatnya itu di Lahat, di Dodik. Jadi trik-trik untuk masuk TNI itu yang pertama, hilangkan mindset di pikiran kita masuk TNI itu bayar. Oh gitu. Itu tidak berlaku lagi. Nggak zaman. Tidak berlaku. Karena apabila ada menemukan seperti itu ada nomor untuk laporan. Iya. Laporkan saja. Laporkan Bang. Kemudian yang kedua, siapa yang layak masuk itu pasti masuk. Sekarang open manajemen terbuka. Jadi kalau ada keluarga, anak saudara mau masuk, pertama kita cek dulu kesehatannya. Kemudian latih fisiknya. Kemudian ya mungkin belajar ilmu psikotes dan akademik. Itu saja kuncinya. Jangan kita nanti, makanya nanti kemarin masuk TNI itu untuk Jambi memang kuota kemarin sedikit. Tiap kodim itu hanya 3 orang masuk secaba kemarin, tapi itulah orang-orang terbaik pasti dia naik masuk. Jadi sekali lagi pesan saya, kalau mau masuk TNI, hilangkan paradigma yang menyampaikan bahwa masuk TNI itu menggunakan uang. Tidak ada itu. Tidak benar itu. Siapa yang layak masuk pasti masuk. Prestasi tunjukkan. Itu ya. Mereka yang layak mendapatkannya. Iya, gitu. Karena tidak menutup kemungkinan ya siapapun bisa masuk ke dalam. Iya, karena saya terlibat langsung Upi. Karena saya salah satu panitianya di bidang MI ya. Itu yang saya rasakan, anak petani masuk. Berarti kan tidak menjamin anak orang kaya bisa masuk. Nah, yang menjaminnya itu ya kualitas anak itu sendiri. Banyak juga latar belakang TNI itu orang tuanya juga petani ya dan ya. Banyak sekali. Kebun, Banyak. Iya banyak. Banyak. Anak tukang ojek juga ada. Supir. Banyak. Iya. Yang lulus ini malah anak-anak petani yang lulus. Nah, yang ya keterbatasan tapi anaknya betul-betul layak masuk. Itu ya. Iya. Jadi hikmahnya itu seperti Bang Amru dan Pak Rudianto. Kalau punya keinginan, cita-cita, ya perjuangkanlah. Terus ya kan? juga kalau mau Yakin. jadi TNI itu latihan, jangan sampai nunggu ada tes baru latihan ya Pak ya. Nah kebanyakan kan kayak gitu, kita latihan sedari dini. Oke, harus dari ini. Tapi tidak mungkin juga dari umur 4 tahun sudah. Tidak mungkin, tidak usah nak ngado-ngado. Tapi kita kan nak ngetes nih tadi, mumpung nak closing nih. Nah kebetulan tadi ada Siko Abang Simpan. Sebenarnya Pak Rudianto ini juara 1 atlet taekwondo di ajang Porda Provinsi Jambi. Dan juga pelatih paskibra Kota Jambi Provinsi Jambi. Juara 1 atlet taekwondo di ajang Porda. Kita mau tes. Kalau Komandan Amru tadi kita tes push up, kalau yang ini kita tes mau taekwondo. Oke. Kapan lagi juru Siapa yang mau jadi targetnya siapa? Yang mau jadi targetnya Yang siapa? mau jadi target siapa coba? Sebentar aku bilang kita pengen sakit masih gini. Aku lagi. Karena abang di sini khusus Untuk sampu bae Praga. izin dan Padat kan Pak Bos dari tadi. tolong Gimana buat Dan? anak-anak yang di bawah umur di rumah yang nonton jangan ditiru ya kan. Oke, untuk mae pula apa? Kau ngomong sama itu ngapa pengen dibunuh ngomong kok? Nah, kau BPJS bulan ini bayar kan? Belum. Belum. Anak saya masih kecil.
Mundur dikit, Bang. Mundur dikit, Bang. Hah? Mundur dikit, Bang. Mundur. Ah, ya, biar lapang, Bang. Seperti beliau tadi push up itu memang harus ada stretching ringan. Iya. Oke. Kita juga bela diri juga harus ada stretching juga. Iya. Ya stretchingnya langsung terbiasa diajar. Gebuk Pak, gebuk Jangan bergerak ya. Iya Pak. Udah boleh gerak-gerak. Disaksikan anak bini langsung. Yakin ya. Jadi Nggak usah bergerak, Dan. Kalau sekarang tentara namanya Yongbodo. Waduh. Kalau di TNI apa dulu di sipil namanya Taekwondo. Taekwondo. Taekwondo, ya. Oh, iya. Jadi kita karena sudah latihan kita Iya. yakin ya Iya, batasnya. benar. Namanya tendang ajab jadi ya, yang Oh, mati. Waduh. namanya jadi. ya. Lantan, panjang betul aman, Nan. Yang kedua ini tendang pamungkas ya. Pamungkas. Biasa dipakai sama ya. Ya ini biasanya kalau tidak masuk rumah sakit masuk ya. Kuburan. Ya. Ini yakin ya. Ini yakin. Coba Nan. Betul Nan. Waduh. Wah, luar biasa. Mantap. Kenapa tidak betulan beta Nina? Kan tidak apa-apa. Kau Baik, tidak ketemu baik, lagi baik. sama aku, Be. Kau kok. Tapi Pak Bos luar biasa nih ya, Ya. kedua prajurit kita ini yang pertama di kita usia. jadi banyak tahu ya. Benar, Ya. kita jadi banyak tahu. Terus kita juga banyak tahu info tentang kedua orang Ya, ini betul yang sekali. prestasinya banyak nih yang Ya, ternyata. ya. Kau lebih banyak tahu ya, Be. Ya. Enggak juga. Cowok kok tentara. Pak Bos, Ya. akhirnya kita sampai juga di penghujung acara kita. Ya, Oh terima belum kasih. ya? Belum. Oh belum. Sudah. Kita Belum. bakal menampilkan foto. Ya. Foto. Oke, ini apa nih Pak? Boleh dijelaskan Pak? Ngangkat kaki. Ya, itulah salah satu ya. Jadi atlet itu dia kan badannya harus lentur. Iya. Seperti beliau tadi kan push up. Iya. Jadi dia inputnya badannya kekar. Iya. Ya. Karena saya dulu sipilnya atlet taekwondo, Hah? ya kaki saya harus split, harus bisa biar tendangannya. Ya ini dulu di batalion 141 pemukul kodam ya. Itu senior saya. Itu senior saya. Ya saya itu diperintahkan untuk atraksi ya. Ngangkat kaki lurus itu bukan patah, bukan. Oh, Tidak ada ngangkat. editan itu asli. Oke. Ya. Lanjut lagi ada foto selanjutnya. Boleh foto selanjutnya? Oh, Wah, ini dia sudah. foto Ini kita foto bertiga. selanjutnya. Coba kau, Be. Kayak itu sudah mewakili foto itu memang. Benar, Iya, sudah iya, mewakili iya. nian. Kau ada di luar Masih ada tema, lagi, kau Bang masih boleh? ada lagi, Hah? masih ada lagi ternyata. Bang ini tadi Nah, ini nah, Bang, masih ada foto. Nah, ini foto kapan nih, Pak? Oh, yang tadi komandan. ya, Di sini komandan. apa nih, Komandan? Ini waktu ini beda ini. Nah, ini saya izin Man. Ini waktu Satgas di Papua itu saudara kita orang Papua. Lihat rambutnya keriting sama kayak lulur, ya kan? Oh gitu ya. Berarti banyak lah ini kisah-kisah Ya. pengalaman. Nah ini saya selaku Babinsa, ya ada namanya 5 kemampuan TER. Yang keempat itu kemampuan pembinaan rakyat terlatih. Ya mereka kita siapkan. Ya Dari mereka, anak-anak usia dini, iya Komandan. pemuda-pemudi yang ingin mengabdi kepada negara, ya kita siapkan. Yang dibilang beliau tadi harus ada ya planningnya dari seperti Supi. Dek Supi tadi sampaikan. Ya jangan mau tes latihan, Nah, harus planningnya tarik mundur. Jadi dia lebih siap begitu. Tahun-tahun dulu. Ya, lebih lama persiapannya, lebih bagus. kalau di universitas itu kan ada yang namanya Menwa kan, Komandan ya. Itu kan pelatihnya kalau nggak salah dari pihak TNI juga. Itu seperti apa itu pelatihannya? Maksudnya tuh untuk apa nih, Komandan gitu? Ya betul gini. Jadi nanti mungkin ditambah sama komandan. Menwa itu kan resimen mahasiswa. Mereka juga sama seperti Komsat yang bilang beliau tadi, ya. Mereka adalah mereka punya tugas untuk ya seperti ya mencerminkan universitas tersebut ya. Yeah. Kalau di Jambi yang aktif itu di Unja, Win ya, sekarang Win, mereka sangat aktif tuh. Oke. Boleh kita tampilin foto lagi, foto berikutnya karena banyak nih yang dokumentasi tentang kedua komandan kita hari ini. Nah, ini siapa komandan? Nah, ini kita lagi menjadi artis Korea ini ya. Sunjoku. Nah, ini tahun berapa nih? Saya lupa ini. Tahun Wah, berapa ini? Tahun berapa itu Tapi komandan? bisa bahasa Korea dan? Oh bisa. Oh, ini. Beda. Itu tahun saya sudah lupa nih tahun berapa ini. Itu sudah menjadi prajurit TNI. Sudah, ini waktu sudah di intelijen ini. Sudah di intelijen Ya. ya. Oh jadi rambutnya harus bergaya seperti itu komandan ya? Ganti-ganti sekarang dalam keadaan botak ya kan. Nah, itu. Ini Ini 2011 ini 2012 itu ada tanggalnya itu ini di Papua ini. oh di Papua. Papua ya. Itu di Berangkat Papua. satgas ya dan izin. Iya, ini waktu melaksanakan patroli air pakai speedboat ya. Wah itu pasti Itu di Satgas Papua emang medannya itu
penuh dengan air ya komandan? Ya, sungai. Kalau di Medan di bawah air, kalau yang di Puncak Jaya itu gunung ya, gunung, hutan gunung gitu. Jadi beda tempat, beda Iya, beda. medannya ya, Beda, beda. komandan. Tapi harus siap Demografinya. fisik apapun Harus medannya. siap. Nah, Ini dia. 2016-2017 kebetulan saya menjadi Danki Paskibraka 2 tahun berturut-turut. Di Pak. Kota Baru ini kalau salah Iya, Wah. itu pagi dengan sore itu tidak ada pengganti. Pagi sore. Pagi sore. Ini baru ini ya. Ya 2016 ini, 2016. Tahun yang lalu. 2016. Oh banyak ya. Iya. Pengalaman. Ini 2016. Ini di batalion sekarang menjadi batalion rider ini sekarang ya. Kalau dulu batalion 142 ke Satria Jaya. Ini pratugas mau berangkat Satgas. Satgas lagi. Ya, di samping kita danton di situ waktu pratugas tahap 1-2 kita menjadi pelatih karena basic kita memang pelatih dari Rindam waktu itu. Setelah pratugas tahap 3 karena kita mau berangkat kita menjadi pelaku lagi. Ini saat memberikan materi kepada anggota batalion ilmu taktik untuk persiapan berangkat daerah penugasan. Oh penugasan ya. Luar biasa. Berarti sebelum kita diberangkatkan ke Papua tuh emang harus tahu strategi kita dulu ya komandan. Iya, ya? Nggak bisa kita langsung memang dulu. harus siap dulu batalion yang mau berangkat itu Kan ya. beda komandan macam celu. Iya dah. Ikon ini dan di luar tema nih dan. Makan apa lu? Tentara tuh kok bisa berani tuh dan? Oh bisa kuat ya. Bisa berani ke dalam Kalau hutan. makan tuh biar kenyang. Iya, minum Nah, lah itu ya, mungkin ada ilmunya. Makan besi ya. Wah. sih. Sama, makannya tetap makan nasi. Kecuali kalau di Papua itu bahan apa makanan pokoknya mungkin bapeda, sagu. Kalau kita sama makan nasi. Tidak mempengaruhi. Ibaratnya tuh Bang, TNI ditaruh dimanapun tetap bisa makan dan hidup. Nah itulah slogan dari TNI ya kan, luar biasa. Ya, kita berharap semoga TNI terus jaya-jaya. Benar. Jaya. Amin. Di usia yang ke-76 hingga TNI selalu ada di hati masyarakat, selalu bisa bekerja sama dengan masyarakat juga. Iya. Amin. Pak Bos, ya? Apalagi tagline-nya berjuang. sinergi untuk negeri, Bang. Ya? Benar, sinergi. Bersatu berjuang kita pasti menang. Kita masih menang ya. Bersatu berjuang kita pasti Bersatu berjuang kita pasti menang. Nah, itu tema kita HUT TNI yang ke-76. Nambah besar salah belum? Oke. Biasa. Iya. Oke Pak Bos, akhirnya kita sampai juga di penghujung acara Pak Iya. Bos. Oh sayang nih. Dan tentunya sebenarnya masih banyak yang pengen kita ketahui ya Pak Lain Bos. waktu kita undang lagi. kan? Lain waktu kita undang lagi dengan tema yang berbeda Siap. mungkin. Ya. Memang Ya. cukup waktu 1 jam. ini. Benar. Panjang Dan tentunya juga buat kanti-kanti yang nonton kita, terima kasih banyak yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir ya Pak Bos ya. Iya, iya. Dan tetap saksikan grup WA setiap hari Kamis ya Pak Bos. Iya, setiap jam 8 malam Jam hanya 8. di Jambi TV, kebanggaan kita. Akhir kata saya Sepel Lancip, Pak saya David Bos. Mursal. Saya Bang Beng. Saya Kapten Infanteri Amru. Saya Pele Robianto Semani Huruf. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.